Terima kasih Anda masih bersama kami dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama kami hari ini. Maling yang buron ke Jeneponto diringkus polisi saat rumahnya dikepung. Diduga kelelahan, sopir kontainer di Jeneponto ditemukan tewas membusuk. Seorang haji wanita mendadak pingsan saat memasuki aula Masjid Al-Munawir, Kabupaten Pindrang. Usai bertabrakan dengan truk, seorang pelajar yang mengemudikan motor harus dibawa ke rumah sakit. Seorang pelajar terpaksa dibawa ke rumah sakit usai motor yang dikemudikannya bertabrakan dengan truk di Jalan Bau Masepe, Kota Parepare. Meski sempat terjebak di bawah kolong truk, korban hanya mengalami luka pada lengan kiri. Polisi telah memeriksa sopir truk untuk penyelidikan lebih lanjut. Kecelakaan ini menjadi pelajaran agar selalu berhati-hati saat berkendara. Sampai ke bawah mobil beda, bagaimana itu Pak? Ya, kejadiannya itu dia kalau mobil yang arah selatan itu dia melambung, maksudnya potong jalan langsung. Terus Memang dia geser, tapi motor pelan-pelan ke arah selatan, dari arah timur. terus motornya masuk ke bawah mobil Pak? Iya, masuk di bawah mobil. Iya. Telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Bau Masepe menuju ke Jalan Halik, di mana dari selatan terdapat kendaraan roda 2 motor Scoopy yang mendahului kendaraan truk, kemudian berbelok menuju Halik sehingga menabrak samping dari mobil tersebut, sehingga pengendara roda 2 ini jatuh. Pedagang telur ayam buras di Pasar Lakesi, Kota Parepare terpaksa menjual telur buras secara eceran. Mensiasati harga telur yang masih tinggi, para pedagang telur ayam buras di Pasar Lakesi, Kota Parepare kini menjual telur buras secara eceran. Selain agar cepat laku, keuntungan pedagang juga meningkat dibanding dijual perak. Harga eceran telur berkisar Rp5.000 untuk 3 butir dan Rp10.000 untuk 6 butir telur ukuran sedang. Para konsumen juga tidak keberatan dengan strategi penjualan baru pedagang telur, tetapi warga berharap harga telur segera turun. Selama 2 pekan, harga telur ayam ras di Pasar Terong Makassar terus melonjak. Diduga kenaikan harga telur ayam ras dipicu peningkatan harga pakan ternak. Harga telur ayam ras dalam 2 pekan terakhir di pasar tradisional Terong Makassar meningkat drastis. Telur ayam ras kecil per 1 rak kini dijual Rp40.000, padahal sebelumnya hanya dibanderol Rp37.000 per 1 rak. Begitu pula harga telur ayam ras super atau ukuran besar, naik dari Rp50.000 per 1 rak isi 30 butir menjadi Rp57.000. Diduga kenaikan harga telur ayam ras dipicu peningkatan harga pakan ternak. Pembeli pun resah menyikapi kenaikan harga mengingat telur ayam ras salah satu kebutuhan pokok. Ada enggak harga kenaikan harga telur ini? Iya ada. Ada, naiknya berapa itu? 3.000-an. 3.000-an. Biasanya beli berapa? Biasanya 55 paling mahal. 55 paling mahal ya. 55, 54. Dulu biasa beli berapa? Kalau paling besar itu 54. 54, yang kecil? Paling kecil 42. Sekarang berapa ini? Sekarang 47. 47 ya. Naik yang kecil ini ya? Iya, 42, 43. Kalau- Yang jelas di bawah 45. Kalau harga telur yang besar berapaan biasa? Ya, Kalau yang besar sekarang berapaan? sekarang paling mahal 57. Oh, 57 ya. Ada kenaikan Kak? Berapaan itu Kak? Sekarang harga 50. Dulu berapa itu Kak? Kalau dulu pernah di bawah 40. 50 ya Kak? Iya, kalau dulu. Penyebabnya sendiri kenapa bisa terjadi kenaikan ini Kak? Katanya sih pedagang karena mahalnya pakan. Oh, itu pengaruh pakan ya Kak? Iya, Kenaikan. orang. Untuk harga telur yang kecil sendiri berapaan itu Kak? Yang kecil. Iya. Kalau sekarang yang kecil harga 47. Dulu berapa Kak? Kalau dulu di bawah 40 juga. 40 ya Kak? Kalau dulu. Untuk yang telur besar sendiri Kak? Yang paling besar. Iya. Kalau sekarang 57 yang paling besar. Harga yang dulu berapa Kak? Kalau dulu yang paling besar dulu 50. 50 ya Kak? Iya. Guna menstabilkan harga telur ayam ras, pemerintah diminta segera turun tangan. Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar.
Diduga kelelahan, seorang haji wanita mendadak pingsan saat memasuki aula Masjid Al-Munawir, Kabupaten Pindrang. Sedangkan seorang haji asal Pindrang lainnya terkonfirmasi positif COVID-19 begitu tiba di tanah air. Satu orang haji wanita tiba-tiba pingsan saat memasuki aula Masjid Al-Munawir, Kabupaten Pindrang. Tenaga medis dengan sigap melakukan evakuasi ke rumah sakit agar mendapatkan perawatan. Haji wanita yang tergabung kloter 4 tersebut diduga kelelahan usai melakukan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci hingga perjalanan pulang ke tanah air. Kalau yang pingsan itu semuanya tidak ada masalah. Hanya mungkin karena kelelahan perjalanan dari Makassar atau memang lebih awal dari Arab Saudi. Hanya posisinya ibu itu kan semangat apalagi sudah tiba kembali di tanah air atau di kampungnya. Nah, kemudian puncaknya kelelahannya itu mungkin sehingga ada pingsan tadi. Bukan pingsan karena sesat pengunjung. Bisa ada kemungkinan seperti itu, tetapi kalau melihat kepadatan daripada jamaah yang hanya tidak cukup 50% dari kuota yang sesungguhnya, itu saya kira bukan karena kepadatan golongan tadi, tapi memang ada kelelahan. Karena kan kita semua tahu secara psikologis, bagi orang yang menunaikan ibadah haji, pasti semua proses-proses ibadah di Tanah Suci itu dia bersemangat laksanakan. Padahal kita paham bahwa pelaksanaan tawaf, pelaksanaan sa'i dan seterusnya itu kan semua memerlukan tenaga yang ekstra. Ada 164 haji asal Pindrang yang tiba dari Arab Saudi. Salah satu diantaranya terpapar COVID-19 tanpa gejala berdasarkan hasil tes antigen di Asrama Haji Sudiang, Kota Makassar. Pasien kini segera menjalani isolasi mandiri. Ada satu yang menunjukkan itu antigen positif, tetapi ini kami suruh periksa ulang setelah tiba di sini, tetapi alhamdulillah dia juga dalam kondisi sehat. Dia tanpa gejala. Itu enggak karena isolasi di sana atau dibawa ke Pindrang juga? Jadi tadi dia tidak gabung dengan jamaah. Jadi kami jemput khusus pakai ambulans. Langsung dibawa ke rumah sakit untuk lakukan pemeriksaan ulang. Dan setelah itu kita kembalikan keluarga untuk diisolasi mandiri. Penerimaan jemaah haji asal Pindrang diwarnai aksi berdesakan. Penjemput yang berupaya masuk lokasi penjemputan memicu kerumunan tidak terkendali. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pindrang. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Doni Hermatra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.